semuanya, selamat sore adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Adik-adik, sore hari ini jumpa lagi kita dalam ibadah bersama anak sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra. Saat ini ada Enci Eva, Enci Like, dan gitaris kita Engku Pipin. Saat ini adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu. Nah, sementara kita menyanyi lagu Satu Keluarga Tuhan, Enci mau tanya dulu, siapkah adik-adik untuk menjadi satu Tuhan? Ketika kita menjadi satu keluarga dengan Tuhan, tentunya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita angkat pujian, Satu Keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Ya, sekali lagi kita angkat pujian, Satu Keluarga Tuhan. Kasihi Anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari siapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh beribadah pada sore hari ini dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di sore yang indah ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih, anugerah, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ibadah kami akan dimulaikan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, di dalam kerajaan sorga, ibadah kami pada sore hari ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, siapa yang mau dikatakan anak yang mulia? Tentunya kita semua mau dikatakan sebagai orang-orang yang mulia. Untuk itu, saat ini kita angkat pujian dengan judul Engkau Mulia. Engkau mulia di matanya, aku mulia di matanya. Kita semua disayang Tuhan.
sukacita, sukacita setiap hari. Firman Tuhan kesukaanku, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan pemarah, bukan pembohong, bukan pemalas, bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Bukan pemarah, bukan pembohong, bukan pemalas, bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Jadi adik-adik, ketika torang mau dengan Tuhan, torang yang boleh sama dengan torang pelagu tadi. Nyandak pemarah, nyandak pembohong, nyandak pemalas, dan nyandak jadi anak manja. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Bagaimana kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Tentunya orang juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun Yesus mengasihi aku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di sore hari ini. Engkau yang sangat mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan yang tempat ini, Tuhan yang menguasai hati pikiran kami. Sehingga Tuhan, ketika firman sampaikan, ketika cerita Alkitab-Mu mau diberitakan, itu boleh kami pahami, itu boleh bahkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ampuni setiap salah dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita masuk dalam ayat hafalan yang Enci ambil. Enci ambil di dalam kitab Yohanes. Enci mau tanya dulu. Kira-kira kalau kitab Yohanes itu di dalam kitab apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Enci mau tanya dulu. Perjanjian baru atau perjanjian lama tuh kitab Yohanes? Perjanjian baru. Oh, perjanjian baru. Kira-kira kalau perjanjian baru sebelum kitab apa kan itu kitab Yohanes? Dong udah pikir-pikir, paling dong udah hitung-hitung ini dia. Matius, Markus, Lukas, kok apa Kang? Kok Yohanes. Jadi sebelum kitab apa Kang itu Yohanes? Sebelum kitab Kisah Para Rasul. Kan itu Yohanes dulu baru Kisah Para Rasul. Ayat hafalan kita Kisah Para Rasul 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21a. Nah, Enci mau buka dulu Alkitab. Tadi Enci salah, Enci dapat bilang kata Kisah Para Rasul. Padahal ayat hafalan di dalam kitab Yohanes 17 ayat 21a.
Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah, Enci mau baca dulu. Jangan lupa DAP apa kata Enci Eva duluan? DAP alamat, isi, baru alamat. Jadi sama-sama 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21a. Sekarang Tora mau bikin DP gerakan. Enci Eva mau bikin DP gerakan toh? Jadi adik-adik yang ada di rumah silakan ikuti Enci Eva. Dia mau bikin DP gerakan. Yohanes 17 ayat 21a. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu. Lihat Pak Inci Eva nih dia pergerakan. Cuma dia pergerakan Pak Inci Eva mulia. Nanti Inci Lika yang mau bilang. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua. Jadi tangannya bagaimana? Lihat sama Inci Eva. Jadi tangannya taruh di depan dada dan dibuka ke atas. Supaya mereka semua lanjut menjadi satu, tangannya dilipat di depan dada. Jadi supaya mereka semua, sekali lagi Inci Eva, supaya mereka semua menjadi satu. Boleh Iko? Coba Enci mau lihat dulu kata yang ada di sini. Oh cuma ada teman-teman, ada adik Jose yang ada di atas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21a. So boleh Kang? Berarti sama-sama nih satu, sama-sama sering dia pergerakan. 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Enci Eva dia pergerakan jangan lupa. Ulang, 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu. Kembali lagi ke Yohanes 17 ayat 21. Iya, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik, kitab jangan dulu taruh. Buka lagi Alkitab, orang akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terdapat dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Aku datang kepadamu dan Aku mengatakan semuanya ini sementara Aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi Aku mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku. Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Kita sambung lagi dengan lagu pertama kali. Ketiga kali
kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Nah, adik-adik, Enci mau tanya dulu ini. Sore hari ini, siapkah adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab? Tentu dari tadi karena torang berdoa, berarti tentu torang siapkan torang hati dan pikirannya torang. Torang mau baca sekali lagi itu firman Tuhan. Enci ambil satu ayat saja di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Satu ayat saja yang Enci akan baca untuk menjadi torang pecerita Alkitab di sore hari ini. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Nah, cerita Alkitab kita di sore hari ini, Enci mau tanya dulu. Di sini kan dia punya judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Enci mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang tahu apa sih artinya berdoa? Siapa kan tahu artinya berdoa? Berdoa itu dia arti orang kata mau berhubungan akrab, berhubungan intim. Orang mau melekat erat dengan Tuhan lewat kata-kata. Tentu kalau mau berdoa jangan sembarang tanpa orang berdoa, Kang. Itu kalau orang mau berdoa. Kalau orang so tahu apa itu arti berdoa, orang tentu so punya hati yang ingin memiliki, ingin mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga apapun nanti yang orang minta, mari orang minta juga Tuhan Yesus. Lewat apa kan orang meminta Pak Tuhan Yesus? Orang minta lewat doa. Nah, orang ada baca tadi di dalam ayatnya yang ke-21 itu, di situ jelas sekali ada bilang doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dia ada minta apa, Kang? Dia ada minta orang itu jadi satu. Nah, kalau jadi satu, sekarang tadi Enci ada tanya apa tuh berdoa. Sekarang Enci mau tanya dulu, apa dia arti itu satu? Nah, apa kan dia arti itu satu? Satu sama dengan orang satu tubuh. Misalnya kan begini, satu tubuh itu berarti ada kepala, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada kaki, ada DP badan. Satu. Nah, kalau satu berarti nyanda ada tuh mau bilang begini. Oh, Tuhan ada ciptakan 4 orang cuma tangan. Bagaimana lagi kalau cuma tangan? Kalau cuma tangan berarti orang yang boleh mau jalan. Kalau cuma tangan. Kan orang petugas, orang itu fungsi orang tubuh ini dia ada dia masing-masing. Tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa, kaki untuk apa. Tapi saat ini firman Tuhan ada bilang, satu, semua itu kata mesti jadi satu. Jadi satu tubuh ini dia dari ujung rambut sampai ujung kaki harus jalan sama-sama. Mesti jadi satu. Nih boleh cuma satu, cuma tangan, cuma kaki. Padahal dia fungsi itu harus saling melengkapi. Orang punya mata untuk melihat, berarti orang akan melengkapi kaki kita. Ketika kita berjalan, tentu orang mau berjalan dengan kaki. Tapi kalau orang nggak mampu melihat, tentu orang mau tersandung. Jadi mari orang pakai satu tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Karena itu yang menjadi doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau orang jadi satu, tidak tercerai-berai. Jangan kata babakalai, apalagi adik-adik toh. Sudah juga kalau mama, papa, orang dewasa mungkin masih babakalai. Padahal itu nak jadi contoh yang baik untuk adik-adik. Tapi Enci percaya adik-adik yang ada di rumah tahu bagaimana orang harus melengkapi satu dengan yang lain. Orang harus jadi satu. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada cerita, ada ilustrasi. Ada seorang anak
Encik bilang jo DP nama siapa Kang? Kalau hari-hari di sekolah minggu, Iren jo. Cuma Iren encik dapat ingat. Ini Iren, ada engkau pipinda bentuk paduan suara. Nah, ada bentuk vokal grup jo. Kong ini Iren ini dia pe suara kan merdu sekali. Bagus sekali dia pe suara. Tapi pada suatu ketika, dorang masih ada latihan. Sama-sama ada latihan. Ya, ternyata ini Iren ini karena mungkin engkau udah bilang-bilang dari gereja, dia encik udah bangga-banggakan. Iren pe suara merdu sekali, Iren pe suara bagus sekali. Jadi mungkin dia rasa bangga, dia lupa bahwa sama dengan Tuhan Yesus ada bilang, orang mesti jadi satu. Dia lupa bahwa dia juga akan memiliki kekurangan. Dia lupa dia so jadi sombong. Dia sombong dengan dia pe suara merdu. Dia sombong dengan dia engkau dia encik dah pilih. Padahal dia tidak tahu biar dia so gagah sekali, dia so pinter sekali. Kalau dia nyandak belajar, dia nyandak mau ikut latihan. Apalagi kalau dia nyandak andalkan Tuhan Yesus. Dia itu pasti akan menikmati apa yang dinamakan dengan sia-sia. Kalau so sia-sia bagaimana le? Semua hidup nyandak dengan Tuhan. Nah, apakah adik-adik yang ada di rumah suka mau hidup nyandak dengan Tuhan? Tentu orang yang mau hidup nyandak dengan Tuhan. Kalau orang mau hidup nyandak dengan Tuhan, berarti itu orang so baking dosa. Dosa itu orang pe pikiran jo, orang pe perkataan, orang pe perbuatan yang nyandak Tuhan suka, itu yang so bilang dosa. Bagaimana? Adik-adik tentunya mau tuh kalau orang mau masuk dalam dosa. Enci juga mau kalau orang mau baking itu dosa. Apalagi orang so tahu itu dosa, orang so tahu itu salah, kon orang mau baking. Tapi di ilustrasi ini Iren ini masih tetap dia percaya diri, pede sekali. Dia so sombong, dia so lupa dia kotek mesti latihan. Walaupun dia itu suara merdu, walaupun dia pe suara bagus. Tapi kalau namanya di vokal group, mesti dong pe suara mesti harus menyatu. Jangan kok, kita kok encik so pilih, kita kok engkau so pilih. Pasti kita lincah. Dan akhirnya setelah tiba di mana vokal group ini semua tampil, aduh apa yang terjadi? Ini Iren pe suara lari sendiri. Dia nak menyatu dengan tuh teman-teman pe suara yang bagus. Ini Iren yang so lari sendiri. Dia karena apa? Karena dia so menganggap dia lebih dari teman-temannya. Dia so jarang, dia so malas ikut latihan. Padahal di situ Tuhan menginginkan orang yang boleh kasih timbul itu kesombongan. Karena di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan kita tadi di situ dikatakan, apalagi di ayat hafalan tadi. Ayat hafalan tadi ada bilang, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi bukan cuma orang pe tubuh itu menjadi satu, tetapi Tuhan Yesus berdoa supaya murid-murid itu menjadi satu, tidak akan terpecah belah, tidak berkelahi, tidak bertengkar. Demikian juga dengan adik-adik ketika dalam vokal group. Kalau kata udah suruh datang latihan, mesti latihan supaya mau jadi satu, bukan so terus mengandalkan kita mampu. Dan akhirnya kemampuan yang orang andalkan, kemampuan yang orang tonjolkan, itu Tuhan yang tidak suka. Karena itu so sombong. Makanya dia so malas latihan dan akhirnya dia yang malu sendiri. Apakah orang suka mau malu? Rupa encik mau tanya dulu Pak adik-adik. Apakah adik-adik suka ketika orang dipercayakan untuk maju moba solo kok orang dipermalukan? Orang so nyanda ikut apa yang seharusnya orang mau menyanyi. Tentu encik sendiri malu kalau misalnya so percayakan mau menyanyi, kong encik Tuhan, encik pesuaranya nyanda dong bilang wow, kong semua mengaku begitu, aduh. Tapi mari orang pakai itu orang pesuara, orang petalenta untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan orang pakai orang petalenta, orang pakai so nyanda mau bantu-bantu pak teman, so nyanda mau tolong-tolong pak teman. Mau suka mau tercerai-berai. Sama kan saat ini ada tim multimedia, dorang bersama-sama supaya itu ibadah, itu apa yang nanti dorang mau tampilkan yang terbaik. Tentu dorang tampilkan yang terbaik ini bukan mau menginginkan dorang penama
mau bilang mantap, tapi dorang tampilkan karena dorang mau dong penama dimuliakan, karena Tuhan Yesus yang dimuliakan. Nah adik-adik, sore hari ini Encik mengajak, marilah torang harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Mari torang boleh jadi anak yang sombong. Mari torang tahu bagaimana torang mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi torang. Untuk itu apa yang akan torang balas dengan Pak Tuhan Yesus, torang mesti tahu. Apa yang nanti torang akan lakukan dengan Tuhan Yesus, torang so tahu. Jangan torang tercerai-berai, karena doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia menginginkan kita untuk menjadi satu, tidak tercerai-berai. Sama seperti halnya dengan adik-adik, encik-encik, jangan torang sampai tercerai-berai, pecah-pecah, satu dengan satu. Tapi marilah torang saling melengkapi setiap kekurangan kita, supaya torang dipermuliakan oleh Tuhan. Dan pelayanan ini tentunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat dan sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan, cerita Alkitab di sore hari ini. Kita angkat pujian. Karena tadi torang cerita Alkitab, si Eva tadi torang udah dengar cerita Alkitab toh, dia cerita apa tadi ada bilang? Torang mesti jadi satu di dalam Tuhan. Torang satu di dalam Tuhan, torang pasti akan menikmati itu apa Enci? Hadiah, torang mau dapat hadiah. Hadiah yang terbesar yang akan Tuhan berikan buat torang. Bukan cuma untuk Enci Like, tetapi juga akan diberikan untuk Eva, Engku Pipin, semua enci-enci yang ada dan adik-adik yang ada. Kita angkat pujian, hadiah terbesar. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi buat diriku sendiri. Satu untuk semua, Injil bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai ujung bumi. Nah, ini lagu so jarang torang menyanyi toh. Torang mau belajar ulang dulu. Mungkin bukan cuma adik-adik yang so lupa, Encik sendiri soba lupa. Jadi torang belajar ulang ini lagu. Torang mau pelang-pelang dulu Kak Engku Pipin. Torang pelang-pelang dulu supaya bukan cuma Encik yang ada di sore hari ini yang hadir belajar, tapi juga adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada boleh mau belajar sama-sama tuh lagu ini. Dulu hadiah terbesar. Tong pelang-pelang dulu nih ya. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Sekali lagi, hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa, hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi buat diriku sendiri. Satu untuk semua,
menyanyi sama-sama aja nih. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa hidup selama-lamanya. Sekali lagi. Hadiah terbesar telah ku terima, Yesus beri dirinya, agar ku yang mati karena dosa hidup selama-lamanya. Satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi buat diriku sendiri. Satu untuk semua, Injil bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai ujung bumi. Satu untuk semua, satu untuk semua, Yesus bagi kita. Hidupku kini bukan lagi buat diriku sendiri. Satu untuk semua, Injil bagi semua bangsa. Kabarkanlah Tuhan Yesus sampai ujung bumi. Saat ini kita akan memberikan persembahan, membalas kasih setia Tuhan di tengah kehidupan kita. Mari kita beri persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian, masa depan sungguh ada. Kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, masa depan yang terindah yang akan Tuhan sediakan buat orang semua. Kita percaya ketika kita ikut dengan Tuhan Yesus, ada yang terbaik yang Tuhan pasti berikan semua. Masa depan sungguh ada. Lelah hatimu terhadap dosa, takut tak akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takut tak akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan, masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya. Ketika kita dihadiahkan oleh Tuhan masa depan yang cemerlang, masa depan yang indah, mari torang taruh torang kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan. Torang harus mencintai lebih sungguh lagi pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus so lebih dulu sayang dan cinta pada torang. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus
Benar Tuhan, Engkau yang sudah lebih dahulu mencintai kami, membalas kasih setia Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu di tengah kehidupan kami terlalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau pun yang sudah menyertai kami, Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami. Ibadah di sore hari ini, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Abraham Sario Sentra sore hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kami Tuhan, tetapi karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan yang ada bersama dengan kami, sehingga ibadah di sore hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk setiap anugerah di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, boleh diingatkan lagi lewat firman Tuhan, cerita Alkitab di sore hari ini, bagaimana kami harus menjadi satu, seperti doa yang Tuhan yang boleh Tuhan panjatkan untuk murid-muridnya. Demikian juga Tuhan, kami percaya biar Tuhan yang akan memampukan kami sehingga kami boleh menjadi satu. Baik di dalam keluarga kami, pelayanan kami Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk menjadi satu sehingga kami tidak tercerai-berai seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang ada yang saat ini mengikuti ibadah, Tuhan pun yang akan bersama dengan mereka. Tuhan beri hikmat kepada mereka sehingga hal-hal yang mungkin mereka anggap sepele, yaitu berkelahi atau tidak mau menolong teman, biar itu dihilangkan oleh Tuhan Yesus sehingga mereka tahu bahwa mereka harus menjadi satu, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun boleh membalas kasih setia Tuhan lewat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan, seberapapun yang kami berikan, itu tidak sebanding dengan pemberian Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan memberkati setiap pemberian kami, biar itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap keluarga kami masing-masing. Biar Tuhan yang akan berkati mama papa, oma opa, teman-teman, tetangga-tetangga kami. Tuhan, biar Tuhan yang akan berkati. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Jauhkanlah dari virus apapun itu Tuhan. Semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang akan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini, ciptaan-Mu Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kami mengalami virus yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan pun yang akan mengangkat semua virus yang ada Tuhan. Tuhan pun yang akan membuang semua virus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melalukan virus itu untuk kami. Dan kami percaya di Jemaat Abraham Sario Sentra, Tuhan yang akan jaga semua jemaat yang ada dari kolom 1 sampai 15, pelayan-pelayan yang ada Tuhan. Biar Tuhan yang akan jaga, lindungi, Tuhan yang akan menyertai. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami pun boleh disatukan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami ada dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk tim multimedia yang ada. Biar diberkati oleh Tuhan. Siapapun mereka Tuhan yang mengambil bagian di sore hari ini, diberkati oleh Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terpuji nama-Mu Yesus. Sambil kami memohon Engkau mengampuni setiap salah dosa kami, agar kami layak diberkati oleh Tuhan. Untuk pemimpin bangsa kami yang ada Tuhan, dari pusat sampai di desa, biar diberkati oleh Tuhan. Terlebih pemimpin kami di kota Manado yang ada, biar diberkati oleh Tuhan. Biar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka semuanya, karena campur tangan Tuhan mereka boleh lakukan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersuka cita, bersyukur, dan biarlah kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik yang diberkati oleh Tuhan, tentunya sebelum torang mau selesai dengan ibadah di sore hari ini, torang mau diberkati oleh Tuhan. Dan berkat di sore hari ini lewat pujian. Kita akan menerima berkat lewat pujian, pujian yang berkata hanya bagi Yesus. Langkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah di sore hari ini boleh selesai. Enci ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang ada, yang boleh mengambil bagian di sore hari ini. Dan untuk adik yang ada di rumah, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.